Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu bersama dalam mata kuliah Etika Profesi Hukum. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kaitannya dengan kode etik advokat. Ya. Rekan-rekan mahasiswa yang kami hormati, bahwa setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, maka hal tersebut menjadi titik awal atau titik tolak yang menegaskan atau penegasan bahwa advokat ini tidak hanya sekedar sebagai mitra dari kepolisian, kejaksaan, ataupun hakim, tapi juga merupakan salah satu unsur caturwangsa atau satu dari 4 profesi hukum sebagai yang dinyatakan secara tegas dalam undang-undang adalah sebagai penegak hukum. Jadi yang semula penegak hukum hanya di kepolisian, kejaksaan, serta hakim, dengan adanya Undang-Undang 18 tahun 2003 ini menegaskan bahwa advokat juga mempunyai posisi sebagai penegak hukum. Nah, yang menjadi membedakan advokat dengan penegak hukum yang lainnya adalah pada kewenangan untuk menahan. Ini yang membedakan. Dalam pelaksanaan kewenangan kehakiman, ya, dalam suatu negara hukum tentunya sangat memerlukan profesi advokat. Nah, ini saya jelaskan mencoba kaitannya dengan pada masa-masa sebelum adanya undang-undang advokat, banyak sekali penegasan dalam UKUHP kita menegaskan bahwa dalam proses pendampingan terhadap tersangka atau terdakwa yang diancam dengan ancaman minimal 5 tahun, maka harus didampingi oleh kuasa hukum. Jadi satu ada sebutan kuasa hukum, ada sebutan pengacara, ada sebutan konsultan hukum, dan seterusnya. Sehingga dengan adanya undang-undang ini atau Undang-Undang 18 tahun 2003, maka semua sebutan itu menjadi satu, yaitu advokat. Nah, keberadaan advokat itu sendiri juga sebagai penegasan dari konstitusi kita, di mana setiap orang itu mempunyai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di muka hukum. Sehingga dengan keberadaan undang-undang advokat ini diharapkan akan memberikan atau paling tidak menjamin adanya perlakuan yang sama bagi semua orang di muka hukum. Keberadaan advokat itu sendiri mau tidak mau sangat dibutuhkan dalam hal untuk menjamin hak-hak dari para tersangka atau terdakwa ini. Ya, jadi jangan diartikan bahwa keberadaan advokat itu untuk membela yang salah, bukan. Tapi advokat ketika membela atau mendampingi seorang yang diduga melakukan tindak pidana, ini dalam konteks adalah untuk menjamin hak-hak hukum dari si terdakwa atau si tersangka ini. Nah, hal ini juga tidak bisa dibantahkan atau dikesampingkan adanya fakta-fakta bahwa adanya tindakan-tindakan malpraktek atau pelanggaran atas etik and conduct, ya, yang tendensinya makin meningkat. Misalkan dalam proses pemeriksaan di kepolisian itu, polisi tidak boleh mengejar pengakuan dari si calon tersangka atau tersangka. Polisi atau jaksa, bahkan hakim sekalipun, maka dia harus mencari pembuktian atau membuktikan. Jadi ketika kepolisian tidak menetapkan seorang tersangka, maka dia harus membuktikan itu, bukan mendasarkan pada keterangan atau pengakuan dari si tersangka. Nah, kadang karena menganggap bahwa ini sudah dianggap bersalah, maka dia kadang mengabaikan kewajiban dia menyediakan kuasa hukum bagi orang-orang atau para tersangka yang dalam konteks diancam pidana di atas 5 tahun. Dan mereka dalam posisi ada tidak mampu, di mana negara punya kewajiban untuk menyediakan advokat. Nah, advokat sendiri dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang 18/2003 disebutkan bahwa advokat itu orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi ketentuan atau persyaratan dalam undang-undang ini. Jadi undang-undang ini adalah undang-undang advokat. Nah, jasa hukumnya itu seperti apa? Jasa hukum itu bisa meliputi yang pertama konsultasi.
Yang kedua adalah bantuan hukum. Menjalankan kuasa dari konsultasi itu, misal datang ke kantor advokat, itu sudah jasa hukum. Dan itu menjadi sah ketika orang konsultasi saja harus bayar misalkan, atau dikenakan biaya. Tapi juga menjadi hak privasi dari advokat itu, apakah konsultasi itu akan dikenakan biaya atau tidak. Nah, yang keempat yaitu mewakili. Mewakili dalam konteks adalah si pemberi kuasa atau klien. Maka pewakil ini harus bisa ditunjukkan dengan adanya surat pemberian kuasa. Nah, walaupun dalam ketentuan undang-undang tidak ada kewajiban yang namanya kuasa itu dalam bentuk tertulis, lesan pun boleh, tapi dibuktikan. Nah, yang kelima adalah mendampingi, kemudian membela, dan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Jadi misalkan kita dalam satu persidangan meminta kepada majelis hakim untuk mengkopi atau memohon kopi kaitannya dengan berkas pemeriksaan berkas acara pemeriksaan di kepolisian. Tujuannya apa? Untuk memberikan bantuan hukum atau memberikan memberikan data yang sama kaitannya untuk kepentingan membela kepentingan hukum dari si tersangka. Nah, untuk menjadi advokat ini sebenarnya sangat mudah, terutama untuk yang rekan-rekan mahasiswa yang saat ini menempuh dengan tinggi hukum. Jadi itu tinggal nanti ada memenuhi, pertama adalah apakah sudah berusia 25 tahun, kemudian lulus ujian advokat, kemudian mengikuti pendidikan. Jadi ada beberapa syarat. Yang pertama adalah WNI, jelas. Saya yakin teman-teman yang ikut mata kuliah ini semua adalah WNI. Kemudian yang kedua, tinggal di Indonesia. Yang ketiga, tidak sebagai PNS atau pejabat negara. Berusia minimal 25 tahun. Berijazah S1 hukum. Jadi boleh di PTIH, boleh di SH, SHI, kalau macam boleh. Lulus ujian oleh organisasi advokat, kemudian magang 2 tahun berturut-turut, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 5 tahun yang diancam 5 tahun, jujur, baik, tanggung jawab, adil, dan punya integritas yang tinggi. Ada yang terupanya adalah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat. Nah, sebelum undang-undang advokat itu muncul, ya di dalam undang-undang advokat itu ada mewajibkan namanya harus menjadi anggota di organisasi advokat di pasal 30. Cuma di beberapa waktu terakhir ini yang agak ramai itu ada kaitannya komentar dari Ketua Umum Peradi, ya Prof. Otto Hasibuan, yang merespon surat pengunduran diri dari rekan Hotman Paris Hutapea yang menyatakan bahwa dia masih menilai atau menimbang apakah mengabulkan atau tidak katanya surat pengajuan pengunduran diri rekan Hotman Paris Hutapea dengan alasan bahwa pasal 30 itu mewajibkan advokat menjadi anggota Peradi. Ini yang kemudian menjadi banyak pro kontra di teman-teman advokat, ya, karena kalau kita mau buka undang-undang advokat pasal 30 tidak ada satupun yang menyebutkan bahwa harus menjadi advokat Peradi. Nah, sebelum ada undang-undang advokat itu ada 8 organisasi atau asosiasi pengacara advokat, ya. Yang pertama Rikadin, kemudian ada IPHI, Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, ya. Kemudian ada APSI, Asosiasi Pengacara Syariah, ada AAI, Asosiasi Advokat Indonesia, ada SPI, Serikat Pengacara Indonesia, ada AKI, Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia, ada HKHPM, ini katanya dengan Himpunan Konsultan Hukum di Pasar Modal, dan ada HAPI, Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia. Ini ada 8 advokat yang kemudian mereka dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 30 tersebut, kemudian mereka membentuk yang namanya Pradi. Nah, dan dibentuklah PADI. Nah, Pradi itu dibentuk oleh Komite Kerja Advokat Indonesia atau kita kenal dengan namanya KKAI, yang dipimpin oleh Pak Sumo kalau satu dari organisasi HAPI, ya. Jadi 8 ini melebur ke Komite Kerja Advokat, kemudian sama-sama membentuk namanya Pradi. Itu ada 8 organisasi yang dibagi oleh ketua umum dan sekjen masing-masing, dan mereka membentuk. Sekali lagi mereka membentuk tidak melalui kongres, ya, tapi para ketua-ketua organisasi ini 8
bertemu, kemudian merapatkan suatu nama organisasi baru, ya. Kemudian didaftar karena tanggal 7 April 2005 itu dibentuk namanya PRADI atau Perhimpunan Advokat Indonesia. Yang telah sebelumnya KKAI ini membentuk Kode Etik Advokat Indonesia. Nah, pada tahun 2008, 4 dari 8 organisasi yang membentuk PRADI tadi, yaitu IPHI, APSI, HAPI, dan IKADIN, menarik diri dari PRADI. Karena dianggap bahwa PRADI ini tidak terbuka. Ya, selama proses berdirinya PRADI itu tidak ada keterbukaan kaitannya dengan pengelolaan organisasi, terutama keuangan. Nah, 4 organisasi ini yang dikomandoi oleh almarhum Adnan Duyung Nasution dengan almarhum Indra Sanul Lubis kemudian membuat kongres bersama. Jadi ada sekitar 8.000 advokat yang saat itu berkumpul di Hotel Borobudur dengan kongres bersama. Di situ kemudian lahirlah namanya organisasi advokat yang bernama Kongres Advokat Indonesia. Saat itu menunjuk advokat senior Adnan Duyung Nasution sebagai honorary chairman, ya, dengan kehormatannya, serta advokat Indra Sanul Lubis sebagai presiden KAI yang pertama. Ini 2008 sudah mulai pecah lagi. Nah, 2008 sampai 2010 itu, ya, dalam konteks perpecahan ini MA tidak mau mengambil sumpah dari advokat yang di luar anggota PRADI. Nah, sehingga kemudian rekan-rekan dari advokat KAI saat itu yang dimotori oleh rekan Abraham Amos dan kawan-kawan kemudian mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Yang akhirnya pada tahun 2010 itu melalui putusan 101, ya, Mahkamah Agung menegaskan bahwa secara de facto, ya, ada 2 organisasi advokat. De jure dan fakto ada 2 organisasi, yaitu PRADI dan KAI. Nah, di dalam putusan MK 101 itu yang menggugat ketentuan terkait dengan sumpah pasal 4 di Undang-Undang Advokat, itu kemudian diputuskan bahwa Pengadilan Tinggi wajib mengambil sumpah calon advokat yang telah memenuhi syarat sesuai dengan Undang-Undang Advokat tanpa melihat organisasi. Sehingga ini kemudian menjadi titik tonggak kemenangan advokat-advokat yang bergabung di organisasi di luar PRADI, terutama di KAI. Tapi ini tidak dilaksanakan sepenuhnya sampai kemudian masih aja Mahkamah Agung ini tidak mau melaksanakan putusan ini, Pengadilan Tinggi. Sehingga kemudian rekan-rekan itu menggugat kembali di tahun 2015. Nah, ketika proses gugatan ini jalan dalam pembuktiannya karena tidak dilaksanakan putusan MK 101, yang mana kita ketahui bersama bahwa putusan Mahkamah Konstitusi adalah layaknya putusan ketentuan hukum atau menjadi undang-undang. Sehingga MA itu untuk menutupi atau mendahului dari gugatan di Mahkamah Konstitusi kemudian mengeluarkan SK MA 73 tahun 2015 yang pada prinsipnya membolehkan Pengadilan Tinggi untuk mengambil sumpah dari advokat tanpa memandang organisasi. Ya, sehingga kemudian setelah SK MA ini keluar, selain 8 organisasi, PRADI dan KAI, kemudian muncullah organisasi baru, Mbak Jamur di musim hujan. Di mana organisasi itu adalah antara lain ada PRADRI. PRADRI ini didirikan oleh Bakri Remang di Makassar. Kemudian ada Perari. Perari ini didirikan di Jombang. Ya, baik Perari ini dulu yang didirikan adalah orang-orang KAI. Kemudian ada PAI, ya. Kemudian ada P3HI. Ada Pradan baru 1-2 tahun ini. Kemudian ada DPN Indonesia. DPN Indonesia ini didirikan oleh advokat di FHP Law School. Ya, dan sekarang baru ramai karena bergabungnya advokat Otman Pasutapaya ke DPN Indonesia. Kemudian ada Pradin. Pradin ini sebenarnya sudah advokat lama, sebelum undang-undang pun sudah hadir, cuma mereka tidak bergabung di 8 organisasi. Ada PPKHI. PPKHI ini organisasi baru didirikan oleh rata-rata oleh orang-orang Pradi, ya, Pradan, DPN. Ya, ini orang Pradi dan masih banyak organisasi lain. Pradi sendiri ada lebih dari 5. Ya, ada Pradi 3, pimpinan Oto Hasibuan, kemudian Junifer Girsang, ada Luhut Pangaribuan, tapi di luar itu juga ada
OA pradi yang lain, ada pradi perjuangan, pradi pergerakan, pradi persatuan, dan lain-lain. Sedangkan KAI, ya pasca Kongres 2008 di Palembang saat itu kemudian menghasilkan dua pemenang, yaitu Indra Sanul Lubis dan Advokat Cucu Sanjaya Hernanto. Dalam amanah Kongres di di Palembang itu harus dilaksanakan 30 hari setelah Kongres di Palembang. Sehingga karena dari Indra Sanul Lubis saat itu tidak melaksanakan, maka Bung Adnan Buyung memerintahkan kepada rekan-rekan untuk laksanakan sesuai dengan amanah Palembang. Kemudian terjadilah Kongres di Jakarta lanjutan dengan memilih agenda memilih antara Cucu Sanjaya atau Indra Sanul Lubis, kemudian terpilihlah Cucu Sanjaya dan mereka mendaftarkan dengan AU KAI. Nah, 1 bulan setelahnya baru kemudian Indra Sanul Lubis melanjutkan KAI-nya melakukan kongres di Jakarta juga. Dan kemudian beliau terpilih sendiri dan mendaftarkan diri ke AU dengan nama KAI 2008 yang saat ini dipimpin oleh Jamilah Lubis, adik dari Indra Sanul Lubis. Nah, dalam menjalankan profesi advokat tentunya ada hal-hal yang harus dijadikan pedoman dalam berperilaku dan dalam melaksanakan profesi, karena kita tahu bersama bahwa profesi advokat adalah profesi yang officium nobile, profesi yang terhormat, sehingga harus betul-betul memiliki perilaku dan etik yang baik. Advokat dan profesi advokat ini memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Nah, kode etik atau perilaku ini akan menjadi instrumen yang mengarahkan agar advokat itu dapat menjamin mutu moral dan kualitas profesional dari seorang advokat. Nah, apa sih kode etik advokat itu? Muhammad Sanusi mendefinisikan kode etik advokat bagi ketentuan atau norma yang mengatur sikap, perilaku, dan perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan seorang penasihat hukum dalam menjalankan kegiatan profesinya, baik waktu beracara di pengadilan maupun di luar pengadilan. Siddhartha berpendapat bahwa kode etik profesi adalah seperangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam pengembangan suatu profesi. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa kode etik ini mengikat seorang advokat, ya, di mana kode etik ini mengatur hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang advokat. Baik itu pada saat dia menjalankan profesi di muka pengadilan maupun di luar pengadilan. Nah, ini pun nanti akan muncul pendapat yang beda-beda tentunya. Dalam kode etik advokat yang dirumuskan tahun 2002, ya, 2004 kalau salah ya, dijelaskan bahwa kode etik advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi yang menjamin dan melindungi, namun membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur, bertanggung jawab, menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, kepada negara, kepada konstitusi, lawan, serta rekan advokat maupun masyarakat, terutama kepada diri kita sendiri sebagai advokat. Nah, ini kode etik ini mempunyai fungsi sebagai kontrol untuk membatasi kebebasan profesional. Tujuannya apa? Ya untuk melindungi kepentingan hukum dan tentunya kepentingan masyarakat yang dilayani oleh pengemban profesi advokat. Nah, ini kontrol ini sebenarnya kembali lagi kepada diri pribadi dari advokat itu sendiri. Ya, pada pertemuan awal kode etik profesi itu kita menanamkan bahwa manusia itu dianugerahi dengan cipta, rasa, dan karsa. Dia punya kemampuan untuk mengontrol emosinya, punya kemampuan untuk memilah mana yang baik buruk, tapi juga ada di situ kemampuan untuk berpikir atau ada hasrat. Nah, bagaimana membatasi hasrat ini kemudian untuk menciptakan profesi advokat yang terhormat? Ya, jadi ada beberapa peranan, yaitu advokat ini bisa untuk melindungi anggotanya dalam menghadapi tindakan yang tidak jujur. Jadi, contoh simpel saja, saya kebetulan di Dewan Pimpinan Pusat Profesi Advokat Indonesia menjabat sebagai Direktur Perlindungan Hukum dan Bantuan Hukum. Ya. Jadi saya ini bertugas untuk memberikan
bantuan hukum kepada rekan-rekan advokat KAI yang bermasalah. Contoh saya pernah mendampingi rekan-rekan advokat yang ditersangkakan di Polda Sumatera Selatan. Kita juga mendampingi advokat kita yang dilaporkan di Sulawesi Selatan. Ada juga kemarin kita mendampingi advokat yang dilaporkan di Polres Kendal. Dan masih banyak lagi. Ini melindungi anggota advokat. Nah, kode etik juga mengatur hubungan antar anggota. Jadi bagaimana kita dengan rekan sejawat. Hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Kode etik juga sebagai pelindung dari campur tangan pihak luar atas perlakuan yang tidak adil. Jadi misalkan advokat mendampingi di suatu kepolisian, pemeriksaan, tapi kadang kepolisian itu kemudian memberikan pressure kepada klien untuk ngapain sih pakai advokat? Daripada uang buat bayar advokat, buat saya. Kita bisa melakukan dengan itu. Kita juga bisa memberikan bantuan hukum. Katanya misalkan ada kesalahpahaman. Jadi pernah ada di PA Putus itu, ada seorang rekan kita, beliau mewakili klien untuk mendampingi mengajukan gugatan sederhana. Nah, dalam gugatan sederhana ini memang ada kewajiban, meskipun tidak menggunakan kuasa hukum, tetap pihak prinsipal atau pemberi kuasa harus hadir di situ. Ya, harus hadir langsung. Nah, dalam konteks ini, rekan kita saat ini sudah hadir dengan kliennya, tapi dia diusir oleh hakim. Karena hakim memahami ini harus klien sendiri. Kemudian rekan kita ini share di grup lawyer Kudus, ya. Dari beberapa teman mengatakan nanti besok kita koordinasi segala macam. Tapi saya tidak mau terlalu berlama-lama, kemudian saya chat beliau, dah kamu ke kantor saya, bilang. Dia datang cerita semuanya, oke, ayo kita ke pengadilan agama, kita ketemu dengan pimpinannya, wakil ketua pengadilan agama. Nah, dan kebetulan adalah hakim yang menolak beliau. Nah, di situ kita jelaskan akhirnya kepada wakil ketua pengadilan agama tadi, kita jelaskan terkait dengan ketentuan-ketentuan hukum dalam undang-undang yang mengatur tentang gugatan sederhana. Nah, peraturan Mahkamah Agung. Nah, di peraturan Mahkamah Agung ini kita jelaskan, kita tunjukkan ketentuan hukumnya. Ini loh Pak, ketentuan hukumnya yang mengatur bahwa meskipun sudah menunjuk kuasa hukum, dia tetap harus hadir. Artinya apa? Artinya ketika dia menunjuk kuasa hukum, boleh saja. Tidak kemudian tidak boleh ada kuasa hukum. Nah, di situ kita terjalin suatu komunikasi bahwa hakim ini merasa dihormati juga oleh kita. Dan akhirnya beliau berkata, oke lah, kalau begitu besok Bapak boleh masuk persidangan. Mohon maaf ini, tadi saya bahkan kesalahan dalam menafsirkan ketentuan dalam peraturan Mahkamah Agung ini. Dan ini adalah untuk melindungi advokat dari campur tangan pihak luar atau perlakuan yang tidak adil. Kode etik juga mengatur kaitannya dengan advokat dengan kliennya, ya, dan masih banyak lagi. Nah, fakta kebutuhan profesi hukum ini adalah ada dinamika yang menuntut tersedianya advokat. Akan tetapi yang dituntut tidak hanya banyaknya advokat, tapi juga bagaimana advokat yang memiliki kualitas secara profesional dan integritas sesuai kebutuhan pasar. Sehingga akan terjadi kompetisi. Ya. Nah, dengan banyaknya advokat, kemudian rendahnya kualitas dan integritas, maka akan memunculkan potensi pelanggaran-pelanggaran etik dan perilaku yang kian meningkat. Untuk beberapa waktu lalu kita ada juga nih, lawyer yang menghamili kliennya, lawyer yang kemudian mempunyai hubungan misterius dengan kliennya. Ini juga semakin meningkat. Nah, maksud dari tujuan kode etik ini tentunya adalah memberikan jaminan kualitas, menjaga kehormatan, nama baik profesi maupun organisasi. Ya, kita bilang ruang lingkupnya ada perilaku terkaitannya dengan diri pribadi, kemudian relasi hubungan dengan klien, dengan kolega, dan dengan masyarakat. Nah, dengan pribadi ini katanya dapat dilihat di sumpah advokat, ya, kemudian keberanian seorang advokat itu seperti apa, ya. Ini ada semua diatur di advokat. Dalam sumpah misalkan, maka di situ ada poin-poin di mana ketika kita mengucapkan sumpah yaitu untuk memperoleh profesi ini langsung atau tidak langsung menggunakan nama ataupun juga tidak memberikan janji
atau menjanjikan barang kepada siapapun juga. Artinya ini dituntut untuk bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab. Ya. Ini nanti advokat juga diatur profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab. Tidak boleh ada intervensi. Dan beberapa poin kaitannya dengan etik dengan klien harus mengutamakan penyelesaian jalan damai dan perkara perdata. Jadi kami pun ya ketika berpraktek selalu menekankan untuk bagaimana klien ini kalau bisa diselesaikan perkaranya itu dengan perdamaian. Ya, kita harus berani menolak mengurus perkara yang tidak ada dasar hukumnya menurut kita. Ya, saya pernah nih ngalami megang kasus dengan klien, kebetulan kliennya ia ada prodeo ya, kita tidak meminta fee sepeser pun, ya. Nah, kita berpegangan bahwa dari klien ini dia digugat kaitannya dengan status tanah di C desa, ya, yang mana gugatan dari pihak penggugat itu katakanlah ada 5.000 meter, akan tetapi klien mengatakan tanahnya adalah ada 24.000 meter persegi. Nah, dasar gugatan dan dasar klien menyampaikan itu bertolak belakang. Bahwa penggugat itu mendasarkan pada catatan di C nomor sekian. Sedangkan tergugat atau klien kami itu mendasarkan pada C yang berbeda atau tupajeng. Nah, ketika kami membuat jawaban sesuai dengan gugatan dari penggugat, kami nggak terima. Mereka minta luasannya harus sesuai dengan yang mereka yakini tanah mereka. Kita sudah memberikan penjelasan secara mendetail, tapi oleh yang bersangkutan ternyata tidak digubris dan dia tetap meminta kita harus menulis seperti yang mereka inginkan. Nah, ini kemudian terjadi pergesekan. Dan mereka kemudian mencoba menyinggung apakah kami membuat seperti ini karena kami tidak membayar, Pak. Nah, sampaikan ini tidak kaitannya dengan masalah uang. Ini ada kaitannya dengan integritas dari kami selaku klien hukum. Apalagi saya di sini adalah membawa nama Badan Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Muria Kudus. Sehingga secara ilmuwan tidak mungkin kita digugat dengan C nomor 1 luasan 6.000, kita jawabnya dengan C nomor 10 luasan 24.000. Tidak mungkin, nanti itu kita akan kelihatan sekali kita tidak menguasai perkara ini. Kemudian karena kalian bersikap seperti itu, maka kami pun berketetapan hati, ya udah kalau memang tidak percaya dengan lawyernya, mending laksanakan sendiri. Nah, di sini saya mau menandaskan bahwa dalam hal kita menangani suatu perkara, maka kita harus mendasarkan berkeyakinan kita bahwa dasar hukum itu penting. Dan ketika kita dihadapkan dengan suatu permasalahan seperti tadi, tidak ada dasar hukum yang kuat untuk mengikuti kehendak klien, maka kita lebih baik kita lepas. Gitu loh. Karena klien minta kita itu karena kita lebih tahu, tapi kalau klien sudah mengarahkan kita harus seperti ini, ya udah kita lepas saja. Ya. Kemudian tidak memberikan keterangan yang menyesatkan pada klien. Jadi ketika kita ada klien konsultasi nih, jangan sampai kemudian memberikan kesempatan, oh ini kalau nggak pakai pengacara Pak nanti berat. Nah, kalau saya mengupayakan bahwa oh Bapak pasti bisa lah. Lagi kalau memang kita lihat dia nggak ada kemampuan finansial, udah kita bantu dari belakang pada apa-apa. Perkara kita masih banyak gitu. Nah, dalam penentuan honorarium wajib mempertimbangkan kemampuan klien dan tidak dibenarkan menggunakan biaya yang tidak perlu. Misalkan, jadi kalau dalam penentuan biaya itu kita ada namanya fee. Fee itu ada honor. Nah, fee ini tidak bisa digugat nih. Yang kedua adalah ada operasional. Misalkan biaya-biaya yang timbul dalam proses pendampingan tadi untuk operasional, ya transportasi, untuk hotel, untuk konsultasi ke ahli dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah namanya success fee. Jadi biaya keberhasilan. Jadi ketika bisa memberikan target kemenangan, maka kita boleh saja mengajukan kepada klien kaitannya dengan ini loh, saya minta sekian persen dari yang diperkarakan. Nah,
Ini yang kadang ini trik itu, kita minta fee-nya kecil, tapi sukses fee-nya gede. Advokat dan klien itu juga ada namanya mengurus perkara cuma-cuma atau memberikan kemudian harus memberikan perhatian yang sama dengan yang berbayar. Nah, cuma-cuma konteks ada pro bono, ada pro bono. Kalau pro bono itu kita memberikan cuma-cuma, kita ada akreditasi, kemudian kita bisa mengajukan klaim kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk minta ganti. Atau ada yang pro bono. Pro bono ini kewajiban advokat untuk memberikan bantuan cuma-cuma. Kita nggak boleh minta kemana-mana. Ini ada kewajiban kita, kesadaran kita untuk memberikan pro bono. Ya. Nah, advokat wajib memegang rahasia jabatan klien, ya, mengundurkan diri dari pengurusan suatu kepentingan apabila timbul pertentangan kepentingan. Ini tadi yang kita lakukan, ya. Nah, relasi dengan kolega, ini rekan sejawat. Nah, ini bagaimana kita menghormati rekan sejawat. Untuk paling simpel adalah ketika ada orang yang konsultasi ke kita, maka jangan sampai kita lupa menanyakan apakah si calon klien ini pernah berkonsultasi dengan advokat lain. Kalau pernah, sudah sejauh mana? Sudah ada komitmen apa nih? Ya, atau sudah ada suatu kuasinya belum? Nah, ketika sudah ada pernah konsultasi ke pengacara lain atau advokat lain, maka dipertegas nih, sudah sejauh mana nih? Sudah ada deal kalau macam itu enggak? Ketika dia mengatakan sudah ada, kemudian sudah ada deal, sudah ada kuasa, tapi mereka tidak memerlukan dengan pengacara yang lama, advokat yang lama, pengen dengan kita, maka kita bisa minta yang bersangkutan untuk memutuskan dulu hubungan hukumnya dengan advokat atau rekan sejawat kita, baru ke kita. Kenapa? Advokat tidak diperkenankan atau tidak dibenarkan merebut atau menarik klien dari teman sejawat. Ya. Nah, kita punya kewajiban bagaimana membela rasa solidaritas, memberikan bantuan hukum dan pembelaan terhadap rekan sejawat yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana. Nah, ada beberapa tindakan ya yang dapat dikenakan tindakan, yaitu mengabaikan, menelantarkan klien, bertingkah laku tidak patut, ya, menunjukkan sikap tidak hormat pada hukum dan pengadilan, ini dapat dikenakan, atau melanggar sumpah sanksi. Ya, itu tadi rekan-rekan kaitannya dengan kode etik profesi advokat. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya atau kurang jelas, silakan nanti komen di kolom komen YouTube, ya. Nanti kita akan respon atau langsung ke WA saya atau di WA grup kita. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya dari rekan-rekan mahasiswa. Semoga apa yang kita berikan pada hari ini dapat memberikan manfaat pada rekan-rekan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.